Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan kalau pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, semua adalah anugerah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Melayani dengan Kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10 ayat 37-41 berkata demikian. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, kita tahu kisahnya bahwa Petrus diundang oleh Kornelius untuk memberitakan Injil Yesus. Dan dia berkhotbah. Khotbahnya itu sangat berpusat kepada Kristus. Dia menyebutkan tentang Kristus berkali-kali. Dan memang itulah ciri khotbah yang baik, yaitu khotbah yang fokusnya adalah Kristus. Yang diberitakan bukan diri kita, kehebatan kita, tetapi Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Juru Selamat, Kristus adalah pusat kehidupan kita. Nah, Petrus berkata Yesus Kristus diurapi oleh Roh Kudus sehingga kuat kuasa Allah ada di dalam dirinya. Dia berjalan berkeliling untuk berbuat baik. Dia menyembuhkan orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Nah, saudara, kita tahu Yesus itu adalah Allah sejati. Tetapi waktu dia datang ke dalam dunia, dia membatasi kemahaannya. Dia tidak menggunakan kemahaannya untuk sementara waktu. Karena Allah itu kan punya sifat maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Waktu Yesus lahir di Bethlehem, dia tidak maha hadir. Karena saat Yesus di Bethlehem, dia tidak ada di Yerusalem. Dia tidak ada di Palestina misalnya. Yesus juga membatasi kemahatauannya. Sehingga dia pernah berkata tentang hari dan saat kedatangan anak manusia, tidak ada yang tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Tetapi kalau dia membatasi kemahakuasaannya, bagaimana dia bisa membuat mujizat setelah dia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan? Jawabannya, Kisah Rasul 10 ayat 38 tadi, dia bergantung kepada Roh Kudus. Sehingga kalau dia bergantung kepada Roh Kudus, maka sungguh-sungguh kuasa yang dia gunakan adalah kuasa yang bersumber daripada Roh Kudus. Saya ambil ilustrasi sederhana. Saya punya handphone. Handphone saya ada kartunya, ada sinyalnya, ada internetnya. Jadi saya bisa kirim gambar, suara, video, dan sebagainya. Tapi kalau HP saya ini saya bawa misalnya ke Uganda lah, di Afrika, di benua Afrika, yang mungkin providernya tidak ada relasi dengan Telkomsel atau sejenisnya. Maka walaupun HP-nya sama, kartunya tidak dicabut, tapi tidak ada sinyal. Tapi kalau kita pergi ke hotel dan menemukan ada wifi di sana, maka terkoneksi lagi. Maka HP tadi yang nggak ada sinyalnya, nggak bisa kirim suara, gambar, pesan, menjadi sakti lagi nih, bisa kirim suara, gambar, video, dan sebagainya. Karena apa? Terhubung dengan wifi tersebut. Begitu juga Allah yang Maha Kuasa ketika datang ke dalam dunia, dia membatasi kemahaannya. Tapi kenapa kok dia bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan sebagainya? Karena dia terhubung dengan Roh Kudus. Pelajarannya adalah begini, kalau saudara dan saya yang terbatas terhubung dengan kuasa Roh Kudus, kita diberi kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan, memberitakan Injil dengan kuasa, dan melakukan tanda-tanda ajaib. Bukankah Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang
lebih besar dari itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, apa urusannya pergi kepada Bapa dengan pekerjaan yang lebih besar? Karena waktu dia pergi kepada Bapa, dia minta agar Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, bahkan lebih besar daripada itu. Selanjutnya, Petrus berkata, kami adalah saksi tentang hidup dan perbuatan Yesus. Bagaimana dia mengajar orang banyak, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengubah 5 roti 2 ikan, menyebabkan makanan yang berlimpah untuk 5.000 orang lebih, bahkan ada sisanya, mengampuni orang yang berdosa. Kami saksi mata, kami saksi hidup, kami melihat sendiri, kami bisa meraba dia. Tetapi di ayat 39 dikatakan oleh Petrus, Tuhan Yesus ini telah dibunuh, kamu salibkan. Tujuannya untuk apa? Mengampuni dosa manusia, karena dia harus menggantikan manusia berdosa. Seharusnya kita yang disalib karena kita sudah berdosa, tetapi Yesus yang suci harus menanggung segala dosa kita supaya kita yang percaya kepada dia, dosanya diampuni. Dan buktinya bahwa dia menang atas maut, ayat 40 berkata dia bangkit dari antara orang mati. Inilah bukti bahwa dia adalah Tuhan. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, engkau ingin melihat di mana kubur Yesus, kuburnya kosong. Hanya ada tulisan di sana, He is not here for He is risen. Dia sudah tidak ada di sini sebab dia sudah bangkit. Nah, kemudian Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada saksi-saksinya, termasuk kepada Petrus yang dikatakan telah makan dan minum bersama dengan dia setelah dia bangkit dari antara orang mati. Jadi bukan kata orang, ini saksi langsung, saudara-saudara. Ya. Dan setelah dia bangkit dari antara orang mati, menurut 1 Korintus 15 ayat 6, dia pernah menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Kapan itu? Kemungkinan besar ya pada waktu Yesus diangkat naik ke sorga, saudara-saudara. Sehingga orang-orang melihat dia dengan mata kepala sendiri. Bahwa ini adalah bukti sejarah. Bukan katanya orang, bukan cuma penglihatan. Memang ada orang yang bilang dia pernah diangkat ke sorga. Tapi coba tanya, berapa orang saksinya? Nggak ada. Saudara, ada orang berkata, oh dia sedang duduk di bawah pohon, dapat wangsit dari sorga. Oh bagus, tapi siapa saksinya? Tidak ada. Padahal menurut hukum Taurat, hanya dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, satu perkataan itu baru dinyatakan benar. Yesus bukan cuma kasih 2, Yesus bukan cuma kasih 3 orang saksi. Tetapi 500 pasang mata menyaksikan dia. Karena apa? Yesus adalah Tuhan. Dan ketika dia ada di dunia, dia melayani dengan kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita juga penuh dengan Roh Kudus, kita juga akan dipakai Tuhan untuk melayani dia. Menjadi saksinya, menjadi pemberita kabar baik. Saksi tentang apa? Tentang Yesus yang telah melakukan karyanya yang ajaib, yang kemudian mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Tapi dia bangkit lagi pada hari yang ketiga. Dia menampakkan diri kepada banyak orang supaya orang percaya kepadanya. Nah saudara, mari kita menjadi saksi Kristus yang ajaib. Karena Tuhan juga mau memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi saksi Kristus yang setia, dan kami juga melayani dengan pimpinan Roh Kudus, karena Yesus sendiri ketika penuh dengan Roh Kudus melakukan begitu banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang sakit, yang ada masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah studi atau apapun. Demi nama Yesus, kiranya tangan pengasihan Tuhan menjamah kami, sehingga doa-doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.